Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yusuf. Saya dan teman-teman saya akan menjelaskan apa itu ekspositori. Yuk kita mulai. Pertama, apa sih metode ekspositori? Metode ekspositori adalah metode pembelajaran yang digunakan dengan memberikan keterangan terlebih dahulu seperti definisi, prinsip, konsep materi, pelajaran, serta memberikan contoh-contoh latihan pemecahan masalah dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, dan penugasan. Siswa mengikuti pola yang ditetapkan oleh guru secara cermat dan benar. Kapan dan di mana ekspositori dilakukan? Menurut saya ya, dalam bukunya tahun 2008, metode ekspositori adalah metode pengajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada sekelompok siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal pada permulaan pengajaran, pada topik yang baru, dan pada waktu memberikan contoh-contoh soal dan sebagainya. Lalu, kenapa metode ekspositori dilakukan? Materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, seperti pelajaran eksak, matematika, biologi, fisika, dan lain-lain, sehingga tidak menuntut siswa untuk berpikir ekspositori. Di antaranya itu ada beberapa karakteristik, antaranya adalah model ekspositori dilakukan dengan cara menyampaikan materi pelajaran secara verbal, artinya bertutur secara lisan merupakan alat utama dalam melakukan model ini. Oleh karena itu, sering mengidentikannya dengan ceramah. Yang kedua, materi pelajaran yang disampaikan adalah materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal sehingga tidak menuntut siswa untuk bertutur ulang. Yang ketiga, tujuan utama pembelajaran adalah penguasaan materi pelajaran itu sendiri. Artinya, setelah proses pembelajaran berakhir, siswa diharapkan dapat memahaminya dengan benar dengan cara dapat mengungkapkan kembali materi yang sudah diuraikan. Ya, selanjutnya ada prinsip-prinsip metode ekspositori, di mana yang pertama berorientasi pada tujuan. Karena tujuan ini adalah pertimbangan utama jika kita ingin menggunakan metode ini. Yang kedua, berikutnya ada prinsip komunikasi. Di sini guru itu sebagai si pemberi pesan dan siswa adalah si penerima pesan. Jadi prinsip komunikasi ini pun penting karena kita harus ada si pemberi pesan dan si penerima pesan. Kalau hanya ada salah satunya itu nggak mungkin bisa jadinya. Terus yang ketiga ada prinsip kesiapan. Di sini tuh dikatakan siap dari dua sisi ya. Jadi gurunya juga harus siap untuk materi yang akan diajarkan dan siswanya pun siap secara fisik maupun psikis gitu. Karena kalau siswanya nggak siap untuk diberikan materi itu nggak akan masuk ke pembelajarannya nanti. Terus yang keempat, yang terakhir itu ada prinsip berkelanjutan. Jadi metode ini tuh nggak hanya digunakan untuk sekali aja gitu atau untuk saat itu aja, tapi ini diharapkan agar si siswanya pun nggak cuman belajar saat itu aja. Jadi untuk waktu yang berkelanjutan gitu. Saya akan membahas materi selanjutnya. Metode pembelajaran ekspositori dapat dikatakan efektif manakala yang pertama itu guru yang menyampaikan bahan-bahan harus berkaitan dengan yang dipelajari siswa. Yang kedua, apabila guru menginginkan siswa mempunyai model intelektual tertentu, misalnya agar siswa dapat mengingat bahan pelajaran dan dapat mengungkapkannya bila diperlukan kembali. Yang ketiga, jika ingin membangkitkan pengetahuan siswa tentang topik tertentu, jadi materi pelajaran yang disampaikan oleh si guru harus bersifat memancing untuk meningkatkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, guru menginginkan untuk mendemonstrasikan suatu teknik atau prosedur tertentu untuk kegiatan praktik. Yang kelima, apabila seluruh siswa memiliki tingkat kesulitan yang sama, sehingga guru perlu menjelaskannya untuk seluruh siswa. Yang keenam itu, jika lingkungan tidak mendukung untuk menggunakan strategi yang berpusat
pada siswa, misalnya tidak ada sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Yang ketujuh, jika guru tidak memiliki waktu yang cukup untuk menggunakan pendekatan yang berpusat pada siswa. Selanjutnya, pengaplikasian metode ekspositori. Yang pertama itu ada metode ceramah. Metode ceramah itu sering juga disebut penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya, sedangkan peranan murid menjadi pendengar dengan teliti serta mencatat pokok dari yang dikemukakan oleh guru. Yang kedua itu ada metode demonstrasi. Metode demonstrasi, cara penyajian pelajaran dengan memperagakan atau mempertunjukkan kepada peserta didik suatu proses, situasi, atau benda tertentu yang sedang dipelajari, baik dalam bentuk sebenarnya maupun dalam bentuk tiruan yang dipertunjukkan oleh guru atau dari sumber belajar yang lainnya. Ya, kemudian ada kelebihan dan kekurangan model pembelajaran ekspositori. Kelebihannya yaitu pertama, dengan metode ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Kedua, metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Ketiga, melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi melalui pelaksanaan demonstrasi. Dan keempat, metode pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Kemudian kelemahannya. Kelemahan metode ekspositori yang pertama, metode pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Dan kedua, metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Ketiga, metode ini sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Keempat, keberhasilan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, semangat, antusiasme, motivasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dipastikan pembelajaran tidak mungkin berhasil. Dan kelima, pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru, mengingat gaya komunikasi metode pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah, one way communication, sehingga kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan terbatas pula. Dan terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ekspositori adalah suatu model pembelajaran yang cara penyampaian materinya secara langsung oleh guru kepada siswa, dengan tujuan siswa dapat menguasai materi secara optimal. Materi yang pelajaran yang disampaikan oleh guru dalam model pembelajaran ekspositori biasanya materi pelajaran yang sudah jadi, seperti data atau fakta, konsep-konsep tertentu yang harus dihafal, sehingga tidak menuntut siswa untuk bertutur ulang. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kami tentang metode ekspositori. Gimana teman-teman? Ada yang kurang jelas tidak? Kalau ada kurang jelas, silahkan bertanya di komentar saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.